Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, ketika kita berbicara hukum, maka rasa-rasanya banyak di antara kita yang sudah tidak asing lagi dengan istilah KUHP yang mengatur tentang pidana, KUH Perdata yang mengatur tentang perdata, KUHD yang mengatur tentang dagang. Namun ada satu peraturan di antara banyaknya peraturan-peraturan yang sudah dikodifikasi di dalam hukum nasional, tapi kita belum terlalu aware dengan undang-undang tersebut. Apa itu? Yaitu ialah Undang-Undang KUP, Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Dafatil Zidan yang sudah belajar dengan NIM 23102112100039, dan video ini saya buat untuk memenuhi nilai tugas harian saya yang kosong di mata kuliah hukum perpajakan. Jadi selamat menyaksikan. Sebenarnya apa sih yang akan saya bahas dalam video kali ini? Di video ini saya akan coba ngebahas tentang di dalam UUP itu ada ketentuan-ketentuan pidana yang mengatur 4 hal. 1. Tentang kelalaian, 2. Tentang kesengajaan, 3. Tentang percobaan, dan terakhir tentang pengulangan. Nah, sebelum perjalanan atau pembahasan ini bergulir lebih jauh, saya pikir saya harus mendefinisikan dulu supaya lebih jelas tentang apa sih pidana itu dan apa itu pajak. Oke. Nah, pertama, saya akan coba bedah dulu definisi pidana. Sebenarnya pidana itu di dalam kitab undang-undang pidana tersendiri, di dalam KUHP itu sendiri, itu tidak dijelaskan secara eksplisit atau gamblang. Definisinya apa, artinya apa gitu ya. Tapi kita bisa ambil pemahaman, kita bisa ambil konklusi itu dari pendapat-pendapat para ahli. Misalnya, saya coba ambil pendapat dari Mulyatno ya, bukan Mulyono. Pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Itu ini kayaknya berat banget. Saya coba simplifikasikan ya. Jadi sederhananya, pidana adalah perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan pidana, kemudian diberikan sanksi oleh negara sebagai konsekuensi atas perbuatannya. Itu pidana. Nah, secara esensial pidana itu seringkali perbuatan atau pelanggaran-pelanggaran yang dapat berdampak pada banyak orang. Dan ini berurusan langsung kepada negara. Itu pidana. Kemudian pajak. Sekarang definisi pajak, saya coba ambil definisi ini dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia langsung. Pasal 23A itu berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Nah, secara sederhananya juga, pajak ini adalah bentuk kewajiban warga negara untuk berkontribusi pada pendapatan negara untuk keperluan negara yang diatur dalam undang-undang. Gitu ya. Jadi sederhananya pajak itu adalah pungutan yang dia memiliki sifat memaksa. Pungutan negara kepada warga negaranya, kepada masyarakat, kepada rakyat yang bersifat memaksa untuk keperluan negara. Dan tata cara itu nanti diatur dalam undang-undang. Nah, salah satu undang-undang yang mengatur tentang tata cara perpajakan ialah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau yang disebut dengan UU KUP. Nah, sekarang kita akan masuk pada rumusan problema atau kita akan langsung ngebahas pada pokok utamanya. Jadi, apa yang sebenarnya akan kita bahas di sini? Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa di UU KUP ini ada ketentuan pidana yang mengatur 4 hal. Tadi ada kelalaian, kesengajaan, kemudian ada percobaan dan pengulangan. Saya coba elaborasikan satu-satu secara singkat, padat, dan jelas. Pertama, kita akan bahas tentang kelalaian. Kelalaian ini dalam pidana, ya, dalam istilah pidana itu namanya culpa, ya, atau tindak pidana kelalaian ini namanya dolus culpa. Nah, masalah kelalaian ini, ya, itu diatur di pasal 38 Undang-Undang KUP. Unsur-unsurnya adalah 1, subjek hukum adalah wajib pajak. Subjek hukum itu adalah para penopang hak dan kewajiban. Dan itu sudah diatur dalam hukum bahwa subjek hukum itu bisa manusia secara individu, perorangan, atau badan hukum. Ya.
Nah, unsur-unsurnya adalah wajib pajak. Artinya, mau itu orang atau itu badan korporasi, dia memiliki status wajib pajak. Itu unsur-unsurnya. Pertama, subjek hukum adalah wajib pajak. Yang kedua, adanya perbuatan berupa satu, tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tapi isinya nggak benar atau nggak lengkap. Ya. Dan ketiga, perbuatannya didasari oleh kealpaan. Nah, dua perbuatan di awal tadi itu titik tumpunya terletak pada ketidaksengajaan atau kealpaan, gitu ya. Jadi si wajib pajak ini itu melakukan pelanggaran tapi tidak sengaja. Nah, dan yang terakhir ini poin utamanya, menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Jadi kesalahan-kesalahan dia tadi meskipun tidak sengaja tapi berimplikasi pada kerugian pendapatan negara. Itu unsur-unsur di pasal 38 Undang-Undang KUP yang mengatur tentang kelalaian. Kemudian yang kedua, ada kesengajaan. Kesengajaan ini diatur pada pasal 39 Undang-Undang KUP. Nah, perbedaan sama pasal 38 Undang-Undang KUP tadi yang tentang ngebahas tentang kelalaian itu sebenarnya sama, cuman perbedaannya kali ini dilakukan dengan sengaja. Jadi semua kesalahan-kesalahan tadi itu dilakukan secara sengaja. Kalau tadi dilakukan secara tidak sengaja, ya entah itu alpa, entah itu tidak tahu, ya atau minim referensi, gitu. Itu kalau di persoalan tentang kelalaian. Tapi kalau di sini tentang kesengajaan, dia benar-benar melakukan itu dengan mens rea, sadar dan sengaja dia melakukan itu. Jadi dia subjek hukumnya adalah wajib pajak. Si wajib pajak ini dia menyampaikan SPT tapi sengaja dipotong, gitu ya. Kemudian potongannya tidak dilaporkan ke kas negara. Gitu. Terus SPT itu isinya sengaja tidak benar. Itu juga bagian dari kesalahan tapi dia melakukan itu secara sengaja, gitu ya. Kemudian yang ketiga, percobaan. Nah, ini menarik ya, kalau misalnya kita bicara tentang percobaan, yang mana tentang percobaan ini diatur di dalam pasal 39 ayat 3 Undang-Undang KUP. Unsur-unsurnya adalah satu, adanya niat, dua, permulaan perbuatan, tiga, perbuatannya nggak selesai. Nanti saya jelaskan. Dan terakhir, belum mengakibatkan kerugian negara. Ini menarik. Kenapa menarik? Karena di dua kesalahan di awal ya tentang kelalaian dan kesengajaan itu dua-duanya berakibat pada kerugian negara. Nah, tapi pada permasalahan tentang percobaan, perbuatan tindak pidananya itu belum selesai atau bahkan nggak selesai dan itu bukan dari dirinya sendiri. Gimana tuh maksudnya? Jadi misalnya gini, si wajib pajak gitu ya. Ini ada korelasinya dengan kelalaian dan kesengajaan. Katakanlah misalnya kita masuk pada ini berkaitan dengan kesengajaan, bukan kelalaian. Si wajib pajak ini pengen memanipulasi SPT tahunan dia. Dia punya perusahaan, ini WP. Si wajib pajak ini punya perusahaan. Dia sengaja pengen memanipulasi SPT tahunannya. Nah, pada saat dia memanipulasi dokumen gitu ya. Entah faktor eksternal, tiba-tiba dokumen itu misalnya katakanlah bocor keluar, diketahuilah oleh otoritas pajak. Nah, perbuatannya kan belum selesai sampai akhir, dan perbuatan dia pada saat manipulasi SPT sebelum dia laporkan kepada otoritas pada otoritas pajak gitu ya, itu belum mengakibatkan kerugian negara. Tapi ini sudah diatur di dalam ketentuan pidana bahwa perbuatan ini juga masuk dalam kategori tindak pidana. Gitu ya. Jadi meskipun perbuatan dia itu masih percobaan, dia baru memulai mencoba memanipulasi ya, baru membuat draft SPT tahunan yang dimanipulasi, tapi semua itu belum selesai, gagal dan keburu ketahuan oleh otoritas pajak. Tidak berakibat pada kerugian negara loh, tapi tetap diatur dalam kitab undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan itu sebagai tindak pidana. Dan yang terakhir adalah pengulangan. Atau dalam hukum pidana itu sebutannya adalah residivis, tindak pidana berulang. Nah, ini menarik juga karena di Undang-Undang KUP ya, Undang-Undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengulangan tindak pidana ini atau residivis ini juga tidak diatur.
secara eksplisit. Tidak ada pasal tertentu yang ngebahas secara gamblang tentang tindak pidana berulang pada bidang perpajakan loh ya, maksudnya dalam konteks perpajakan. Tetapi ini juga tetap diatur karena ada ketentuan pidana yang mengatur tentang pengulangan. Dan pengulangan ini dia masuk dalam perbuatan pidana yang diperberat. Jadi secara tekstual nih di Undang-Undang KUP itu tidak ada dibahas tentang pengulangan. Tapi kita mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya, perbuatan residivis itu juga diatur. Dan itu merupakan salah satu alasan pemberat pidana. In case-nya atau contohnya, misalnya ini berkorelasi juga dengan perbuatan sebelumnya yang secara sengaja. Ya, ini lebih ke sengaja sih, bukan kelalaian ya. Misalnya ada si wajib pajak, subjek hukum atau badan korporasi katakanlah. Dia sudah pernah ketahuan memanipulasi SPT tahunan dia. Ya, isinya nggak benar, tidak sesuai dengan yang semestinya dilaporkan. Sudah pernah diproses secara hukum, kemudian dalam rentang waktu tertentu, misalnya dia pernah ketahuan tahun 2024. Tahun 2025 dia mengulangi lagi perbuatan yang sama persis. Dia memanipulasi SPT-nya lagi, dia ngebohongin lagi, dan dia melaporkan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilaporkan ke otoritas pajak. Maka ini masuk dalam kategori residivis atau tindak pidana berulang. Nah, konklusinya, di dalam Kitab Undang-Undang di dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan, ketentuan pidana itu dia tidak hanya mengatur atau menyamaratakan tindak pidana. Bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang KUP itu menunjukkan bahwa hukum pajak tidak semata-mata menghukum pelanggaran, tetapi menilai niat, kesadaran, dan tanggung jawab wajib pajak. Gitu ya. Dengan membedakan kelalaian, kesengajaan, percobaan, dan pengulangan, Undang-Undang, ketentuan umum, dan tata cara perpajakan itu berupaya menciptakan keadilan dalam penegakan hukum perpajakan. Mungkin barangkali itu dulu yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Video ini saya buat semata-mata untuk memenuhi nilai tugas harian saya yang kosong di mata kuliah hukum perpajakan. Terima kasih telah menyaksikan dan selamat malam.